Nawas. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Nawas dikenal dekat dengan pemimpin Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja begitu kagum dengan kecerdikannya, meskipun tak jarang kecerdikannya itu membuat baginda Raja Harun ar-Rasyid harus dipermalukan oleh Abu Nawas. Namun seperti tidak ada bosannya bagi baginda Raja Harun untuk memanggil si cerdik Abu Nawas. Kali ini, baginda Raja Harun sengaja menjebak Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat aneh. Tanpa berpikir panjang, baginda Raja Harun segera memanggil Abu Nawas ke istana. Setibanya di sana, baginda Raja langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sudah mendapat gangguan perut dan itu sangat membawa aktivitasku. Menurut tabib pribadiku, aku terkena serangan angin," ujar Abu Baginda memulai strateginya. "Ampun tuanku yang mulia, apa yang bisa hamba lakukan agar tuanku dapat segera sembuh?" tanya Abu Nawas. "Jadi, intinya aku hanya menginginkan kau menangkap dan menyerahkan angin," ujar baginda Raja Harun. Begitu mendengar perkataan yang aneh dari baginda raja, Abu Nawas hanya bisa terdiam tak mampu menjawab. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas yang biasanya dapat menjawab pertanyaan baginda raja, kali ini hanya terdiam. Dirinya tak habis pikir bagaimana juga cara menangkap angin. Oleh karena itu, ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Pikir Abu Nawas, semua angin itu tidak bisa dilihat, tidak seperti air. Tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat secara kasat mata. Sesaat setelah berpikir, Abu Nawas meminta baginda Raja Harun untuk memberinya waktu agar dapat menangkap angin. Dia lalu diberi waktu selama 3 hari untuk berpikir. Abu Nawas pun pulang ke rumah sambil memikirkan cara tersebut. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak membuatnya senang, karena berpikir merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Sambil berjalan menuju rumah, Abu Nawas yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Karena dengan berpikir, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Maka tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi uang emas hadiah dari baginda raja atas pikirannya yang brilian itu. Namun yang terjadi selama 2 hari terakhir, Abu Nawas belum juga mendapat cara untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan esok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan baginda Raja Harun. Karena begitu beratnya tugas tersebut, Abu Nawas hampir putus asa. Dirinya benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Seperti sebuah takdir, kali ini Abu Nawas harus mendapatkan hukuman karena gagal melaksanakan perintah baginda raja. Abu Nawas pun berjalan kontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya akan takdirnya itu, dia teringat sesuatu, yakni Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat, ya? Bilang Abu Nawas. Abu Nawas sontak langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Setibanya di rumah, ia secepat mungkin mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju istana. Begitu sampai di gerbang istana, Abu Nawas segera dipersilakan masuk oleh para pengawal karena baginda Raja Harun sudah menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan Abu Nawas, apakah engkau sudah bisa memenjarakan angin?" Tanya baginda Raja penasaran. "Sudah baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian, botol tersebut diserahkan kepada baginda Raja. Baginda Raja lalu menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. "Wahai Abu Nawas, mana angin itu?" tanya baginda Raja penasaran bercampur bingung. "Di dalam botol itu tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kau main-main tak melihat apa-apa." "Aku tak melihat apa-apa," ucap baginda Raja sedikit kesal. "Ampun tuanku yang mulia, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila paduka ingin melihat angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," ujar Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol itu dibuka, baginda Raja Harun mencium bau busuk yang sangat menyengat hidungnya. Baginda Raja seperti sudah mengetahui jika dirinya sedang dipermainkan oleh Abu Nawas. Kau jangan cari masalah, Abu Nawas. Bau apa?" tanya baginda Raja. "Mohon ampun baginda Raja yang mulia, tapi hamba buang angin dan hamba masukkan ke botol itu. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakan dengan cara menyumbat tutup botol itu," jelas Abu Nawas. Akhirnya baginda Raja
Alur mengenal cerita, dalam perjalanan hidupnya, Abu Nawas dikenal dekat dengan pemimpin Raja Harun al-Rasyid. Kali ini, baginda raja sengaja menjebak Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat aneh. Pengerahan peristiwa, Abu Nawas diberikan tugas dan baginda raja untuk memenjarakan angin. Muncul konflik, Abu Nawas habis pikir bagaimana cara menangkap angin. Konflik memuncak, Abu Nawas diberi 3 hari, namun saat hari terakhir dia belum sempat juga menemukan solusi untuk memenjarakan angin. Penyelesaian saat akan menerima hukuman di tengah perjalanan, Abu Nawas dapat tidak bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Setting atau latar, tempat kerajaan, rumah Abu Nawas dan jalanan. Suasananya tegang, waktu siang, sudut pandang orang ketiga, tokoh dan penokohan. Nama tokoh Abu Nawas dan baginda Raja Harun al-Rasyid. Karakter tokoh Abu Nawas bersifat cerdik, banyak akal, dan pantang menyerah. Baginda Raja Harun, raja yang kurang bijaksana karena memerintah hal yang tidak masuk akal. Amanat, jangan mudah putus asa ketika menghadapi suatu masalah. Ciri karakteristik latar Kabi Paduka istana sentris baginda raja, tuanku, istana, pengawal, tabib, dan yang mulia. Kemustahilan, memenjarakan angin, serangan angin, menangkap angin. Kebahasaan, kondisi waktu, sesaat setelah setibanya, setelah itu akhirnya. Majas, antonomasia. Namun seperti tidak ada bosannya bagi baginda Raja Harun untuk memanggil si cerdik Abu Nawas. Personifikasi, aku terkena serangan angin. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin. Similar, tidak seperti air, meskipun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Nilai moral. Pada teks hikayat tersebut terdapat kalimat yang bunyinya baginda Raja Harun al-Rasyid sengaja menjebak Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat aneh. Pesan moralnya adalah jangan menggunakan posisi dan jabatan untuk menindas ataupun memberi tugas tak masuk akal pada rakyat di bawahnya. Sinopsis, suatu hari baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas, yaitu memenjarakan angin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.